Ya, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dalam beraktivitas dan diberkati ya Tuhan Yang Maha Esa ya. Ya, kemarin minggu lalu kita sudah belajar aktivitas permainan sepak bola. Nah, sekarang kita masuk ke materi aktivitas permainan bola voli. Iya. Apa itu permainan bola voli? Alat-alat apa saja yang dipergunakan? Nah, saya harap di kelas 10 dan tingkat 11 kalian sudah menguasai materi ini ya. Jadi di kelas 12 ini kita sebenarnya langsung menerapkan pembelajaran pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola voli. Iya. Mengenai teknik dasar seperti passing, service, smash, dan block, itu juga saya harap kalian sudah mempelajarinya ya di tingkat kelas 10 dan tingkat kelas 11. Kemudian rotasi permainan. Ya, rotasi pemain itu bagaimana bentuknya, saya harap kalian juga sudah mengetahui dan mengerti. Ya. Iya. Nah, hari ini materi kita di halaman 22. Yang punya buku silakan boleh dibuka bukunya ya. Yang tidak punya buku silakan mendengar serta menyimak apa yang saya jelaskan ya. Iya. Yang pertama, hakikat pola penyerangan dalam permainan bola voli. Ya, seorang penyerang dikatakan menyerang dengan efektif ketika memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kualitas umpan bola atau setup. Kedua, blok pihak lawan, pertahanan lawan. Yang ketiga, posisi dari pertahanan pihak lawan. Keempat, kemampuan teknisnya sendiri, tim sendiri. Kelima, kondisi regu sendiri dan lawan. Jadi, smash bergantung dari pemain pengumpan ya, atau si setup tersebut. Baik tidaknya suatu serangan tergantung dari pengumpan ya. Iya. Pak, gimana itu? Umpannya kok bisa tepat dan cepat? Iya. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, itulah bisa dilakukan karena tim tersebut melakukan latihan. Ada proses latihan untuk meningkatkan kerjasama dalam penyerangan dan pertahanan pada permainan bola voli yang akan diterapkan pada saat bertanding ya. Iya, oke. Lanjut kita ke halaman 23, aktivitas pembelajaran formasi permainan bola voli. Ya, formasi di sini disebutkan adalah suatu bentuk pengaturan posisi pemain ya dari satu regu baik pada saat menyerang maupun bertahan. Terdapat dua bagian posisi pemain bola voli jika dilihat dari susunannya, yaitu posisi pemain depan yang di dekat net. Iya. Itu adalah posisi pemain penyerang. Kemudian posisi pemain belakang itu adalah pemain bertahan ya.
Bukan berarti pemain bertahan tidak bisa menyerang ya, bisa. Cuma di saat pihak lawan melakukan serangan, maka yang di belakang itu bertugas untuk bertahan. Iya. Nah, ada 4 posisi pemain dalam permainan bola voli. Yang pertama, pengumpan atau disebut dengan toser atau setup. Ini yang mempunyai teknik passing atas ya, yang paling bagus di antara teman-temannya. Kemudian ada pemukul atau smash atau spike. Iya. Ini serangan-serangan mematikan ya, bolanya bola menukik tajam ke bawah semua. Kemudian yang ketiga, posisi pembendung atau blok ya. Ini untuk menutup ruang serang dari pihak lawan. Yang keempat, ada penutup cover ya. Cover. Ini adalah pemain menutup daerah kosong ketika teman kita melakukan teknik blok. Berarti ada di samping atau di belakang pemain yang melakukan blok tersebut ya. Iya. Kemudian masuk kita yang ketiga, aktivitas pembelajaran pola penyerangan permainan bola voli. Iya, peserta didik di sini diminta untuk menganalisis, merancang, dan mempraktikkan keterampilan gerak pola penyerangan permainan bola voli. Antara lain sebagai berikut. Sistem penyerangan 4 smasher dan 2 setup ya. Ada di halaman 24, bisa diperhatikan. Iya, kemudian ada sistem 4 smasher, 1 setup, dan 1 universal ya. Di sini universal disebutkan dapat memberi umpan tetapi kurang baik dibanding pengumpan yang sesungguhnya. Iya, tetapi memiliki kemampuan smash lebih dari si pengumpan ya atau setup. Kemudian yang ketiga, sistem penyerangan 5 smasher dan 1 setup. Iya. Itu juga ada di buku. Kemudian yang keempat, ada sistem penyerangan ditinjau dari posisi tempat penyerangan. Iya, bisa ya dilihat urutan posisi pemain itu. Nomor 1 itu bagian servis, yang kedua di depan dari pemain servis, yang ketiga berada di tengah dekat net, yang keempat berada di sebelah kiri pemain nomor 3. Kemudian posisi pemain nomor 5 berada di belakang posisi pemain 4. Kemudian posisi pemain nomor 6 berada di sebelah kanan pemain nomor 5 atau tepatnya berada di tengah ya. Iya, biasanya nomor 6 ini ditempati oleh pemain libero ya, pemain tengah yang handal dalam bola-bola mati, bola-bola bawah. Iya, dan mempunyai postur tubuh yang lebih pendek dari diantara pemain lainnya.
Pola adalah suatu siasat yang dipergunakan dalam suatu pertandingan untuk mendapat kemenangan ya, bukan kekalahan. Iya. Taktik penyerangan diartikan sebagai cara yang mengharuskan regu lawan bertindak menuruti regu yang menyerang. Nah, di sini maksudnya regu penyerang melakukan serangan supaya regu lawan mengikuti alur irama permainan tim dari penyerang. Iya, mengikuti irama permainan pemain penyerang ya. Iya, ketika pemain lawan atau pemain bertahan tersebut mengembalikan bola sesuai dengan keinginan dari pemain tim penyerang. Iya, oke ya. Lanjut kita ke halaman 27. Pola penyerangan high set dari posisi 3 tunjukkan pada posisi 4-2. Ya, pola penyerangan 4-2. Variasi serangan dengan menggunakan sistem high set akan memunculkan beberapa adegan variasi di lapangan ya. Si pengumpan berada di tengah-tengah, kemudian penyerangnya ada di kanan dan ada yang di kiri dekat net bola voli ya. Kemudian pola penyerangan set dari posisi 2 diarahkan pada posisi 3-4. Sistem kombinasi serangan ini sering dilakukan dalam pertandingan yang dimainkan dengan cara high set atau short set. Akan tetapi secara efektif dapat dilakukan oleh dua pemain. Iya. Pola penyerangan pada posisi 3-4. Ya, nah di sini pengumpannya berada di pinggir ya. Berada di sebelah kiri atau sebelah kanan lapangan permainan dengan dua pemain penyerang di depannya. Kemudian pola penyerangan passing pertama ditujukan pada posisi 2. Sistem variasi ini setter dapat memukul langsung bola tersebut atau dapat berpura-pura menyerang. Selanjutnya setter melambungkan jump set rendah atau tinggi. Namun sebelumnya setter menarik bola terlebih dahulu agar ditujukan pada dirinya dengan melakukan gerakan smash secara pura-pura. Iya. Beberapa variasi serangan antara lain sebagai berikut. Short set yang diarahkan pada posisi 4. Bola tinggi 1 meter di atas kepala setter diarahkan pada pemain posisi 3. Bola tinggi sedang di atas kepala ditujukan pada posisi 2. Short set yang ditujukan pada posisi 2. Short set dengan bola sedang ditujukan pada posisi 3. Iya, bisa kamu lihat pada gambar yang ada di buku ya, halaman 28 dan 29. Iya. Kemudian pola penyerangan dengan tukar tempat atau switching ya. Suatu keharusan bahwa pola penyerangan dilakukan dengan menukar tempat pada posisi 3 dan 4 dengan cara bergerak menyilang menuju arah penyerangan. Pak, bisa enggak pemain posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bertukar tempat? Bisa. Iya, yang penting pada saat pergantian servis itu tidak bisa diganti tempat ya. Itu yang perlu kalian ingat. Waktu servis tidak boleh melakukan pindah tempat, harus sesuai urutan. Setelah nomor 1 maka nomor 2 yang melakukan servis. Setelah nomor 2 nomor 3 yang servis. Setelah nomor 3 pemain nomor 4 yang servis. Setelah nomor 4 pemain nomor 5 yang melakukan servis. Setelah pemain nomor 5
Dan servis adalah pemain nomor yang ke-6. Begitulah seterusnya ya. Iya. Kemudian pola penyerangan dengan tipuan smash dan penempatan bola. Pola serangan dengan tipuan smash dan penempatan bola dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Membuat variasi serangan dengan saling menyilang di daerah serang, terutama oleh pemain yang berada di posisi 2, 3, dan 4. Ya, ini depan semua ya, yang berada di dekat net atau pemain depan. Jika menghadapi pertahanan lawan yang kuat, gunakan sistem tipuan. Penempatan bola harus di daerah yang sulit dijangkau oleh pihak lawan. Iya. Bola yang diserang itu tidak pas di daerah pemain, tetapi di antara dari pemain tersebut, di daerah yang tidak dijaga atau yang kosong. Iya. Kemudian masuk kita ke halaman 30, poin yang keempat, aktivitas pembelajaran pola pertahanan permainan bola voli. Ya, pertahanan merupakan bagian permainan yang harus diperhatikan dengan serius. Latihan pertahanan kurang begitu menyenangkan dibandingkan dengan latihan penyerangan bagi para pemain. Padahal pertahanan merupakan basis utama untuk melakukan serangan terhadap regu lawan. Iya. Jadi kalau waktu latihan, saya pernah melatih tim voli kita. Itu pernah ya, juara 3 tingkat kecamatan ya. Namun karena juara 3 tidak dapat melanjutkan ke tingkat kabupaten. Nah, waktu belajar latihan pertahanan itu banyak yang stres, abang-abang kalian itu. Tetapi ketika melakukan penyerangan untuk latihan smash, wah, mereka semangatnya luar biasa. Jadi pas ya apa yang dikatakan oleh panduan dari buku kita ini. Iya. Dalam melakukan pertahanan harus diperhatikan 3 hal. Yang pertama itu adalah tahap permulaan, start. Kedua kaki terbuka dengan jarak sedikit lebih lebar daripada jarak kedua bahu, dan lutut ditekuk ya. Lutut selalu ditekuk. Berat badan bertumpu pada kaki bawah atau pergelangan kaki. Kedua lengan di depan tubuh ditekuk sedikit di siku. Kedua lutut didorong sedikit ke depan lebih jauh sedikit dari letak ujung jari kaki. Kemudian yang kedua, tahap menerima bola. Pemain mendekatkan kedua belah tangannya sehingga saling bersebelahan secepat mungkin. Kalau memungkinkan, bola harus diterima dengan bagian bawah kedua lengan pemain. Ya. Yang ketiga, semakin cepat laju bola semakin cekatan pula permainan lengan si pemain. Kalau tidak, bola akan melambung tinggi di sisi regu pemain. Ya. Yang ketiga, tahap gerakan akhir. Pemain membiarkan kedua lengannya terus melaju mengikuti ayunan lengan. Kemudian segera mengambil tempat pada posisi yang baru di lapangan. Ya, sistem pertahanan terhadap servis 2-4 ya. 2-4 artinya 4 pemain bertugas untuk menerima servis, sedangkan 2 pemain lainnya siap untuk mengumpan dan smash. Sistem pertahanan menerima servis 1-5. Menerima servis 1-5 artinya 5 pemain bertugas menerima servis, sedangkan 1 pemain bertugas sebagai pengumpan. Sistem ini sekarang sangat populer penggunaannya karena lebih banyak keuntungannya daripada sistem 2 dan 4. Yang ketiga, sistem pertahanan terhadap smash, pletching dan ding. Pembatasan daerah tengah dan belakang adalah garis sejajar dengan jarak garis tengah 4 meter ya. Memerlukan kerjasama yang tinggi antara bloker dan pemain pertahanan belakang. Dalam suatu pertandingan, tidaklah mungkin suatu regu hanya mempergunakan satu sistem
atau satu pola dan satu tipe pertahanan, karena permainan lawan dan strategi yang datang dari logo lawan selalu berubah-ubah di setiap waktunya. Pola pertahanan dengan blok dengan 1, 2, dan 3 pemain. Cara melakukan pertahanan dapat menggunakan blok dengan 1 orang, 2 orang, atau sebanyak 3 orang, yang dilakukan dari posisi 2, 3, dan 4, posisi pemain depan ya, yang dekat net tadi, yang disesuaikan dengan bidang jangkauan dari pemain yang harus diblok. Ya. Pola pertahanan tanpa blok. Pada dasarnya pertahanan tanpa blok dilakukan jika pemain lawan melakukan serangan dengan pukulan jauh ke belakang. Oleh karena itu, sistem pertahanan yang dilakukan dengan cara membentuk formasi 5 atau 6 pemain di daerah pertahanan. Ya. Lanjut ke halaman 32 nomor 5. Bermain bola voli menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Pak, bisa nggak permainan bola voli dimodifikasi? Bisa. Ya, tidak harus dengan jumlah pemain 6 lawan 6, 5 lawan 5 juga bisa, 4 lawan 4 juga bisa, 3 lawan 3 juga bisa, 2 lawan 2 juga bisa. 1 lawan 1 kenapa nggak bisa, Pak? Bisa, tetapi terlalu capek ya, terlalu lelah untuk memainkan permainan bola voli di lapangan jika dilakukan 1 lawan 1. Iya. Jumlah pemain sudah tahu semua ya. Cara bermain juga sudah tahu. Iya. Nah, saya mau mengingatkan tinggi net untuk putra ya. Itu adalah 2,43 meter. Untuk putri itu 2,24 meter tingginya ya. Iya. Dengan terdiri dari 1 wasit ya, 1 wasit pertama dan 1 wasit kedua. Wasit pertama memimpin pertandingan, menentukan masuk atau tidaknya bola, kemudian menentukan pemain yang melakukan servis ya. Wasit kedua membantu wasit pertama dalam mengambil suatu keputusan. Ya. Jika wasit pertama ya, kita lanjut ya. Ada gangguan teknis tadi. Wasit kedua bertugas untuk membantu wasit pertama jika diminta ya. Kemudian ada syarat-syarat menjadi wasit bola voli. Ya, apa aja itu? Harus berbadan sehat, mempunyai fisik yang normal, mempunyai bakat untuk menjadi seorang wasit, senang terhadap permainan bola voli, berpendidikan serendah-rendahnya lulusan SMA, berumur antara 20 sampai 40 tahun, mempunyai dedikasi yang tinggi, baik, harus menjadi anggota salah satu perkumpulan bola voli. Ya, pakaian wasit bercelana hitam, baju berkerah dengan garis biru nasional, berkerah dengan garis-garis hitam itu sudah internasional, sepatu karet putih, memakai badge wasit yang sesuai dengan klasifikasinya. Ya, tugas wasit selain yang saya ucapkan tadi, di sini ada memimpin pertandingan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan, menyebarluaskan peraturan permainan,
meningkatkan mutu perwasitan. Kewajiban dan wewenang wasit. Wasit berkewajiban memimpin pertandingan bola voli baik di tingkat cabang, daerah, nasional maupun internasional. Seorang wasit tidak berhak memimpin pertandingan di atas kualifikasi sertifikat yang dimilikinya. Ya, di sini maksudnya jika lisensi wasit daerah itu tidak bisa memimpin pertandingan nasional ataupun internasional. Jadi harus sesuai dengan sertifikatnya. Ya, prosedur memimpin pertandingan, hanya wasit 1 dan wasit 2 yang diperbolehkan meniup peluit selama pertandingan. Jadi dalam suatu pertandingan bola voli, jika tidak ada suara peluit maka permainan tidak bisa dimulai. Ya, permainan dimulai apabila jika wasit sudah meniupkan peluit. Iya. Begitu juga untuk menghentikan permainan. Iya. Posisi wasit berada di atas ya, lebih tinggi dari tiang net. Wasit 2 berdiri di seberang lapangan dari wasit 1 ya, berdiri dekat tiang permainan bola voli. Tugas wasit 2 membantu wasit pertama ya, sudah saya sebutkan tadi. Kemudian hakim garis, linesman. Pada pertandingan internasional diwajibkan menggunakan 4 hakim garis. Pada pertandingan di bawah tingkat internasional diperkenankan menggunakan 2 hakim garis. Hakim garis bertanggung jawab memberikan isyarat mengenai kesalahan yang menjadi wewenangannya. 4 hakim garis, 2 hakim garis. Pemungut bola ada 6 orang ya. Untuk pembersih lantai lapangan semuanya ada petugas ya. Ya. Di halaman 38 kalian bisa melihat isyarat-isyarat tangan dipergunakan wasit dan pembantunya. Sampai di sini materi kita, sampai jumpa.